Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pemateri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fani Khairul. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul pembuatan tawas dari limbah kaleng bekas. Untuk itu, tidak membuang waktu lagi, saya akan mempresentasikan tugas saya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk di wilayah perkotaan menghasilkan volume sampah yang semakin meningkat. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Marliani 2014, sampah organik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintesis maupun hasil proses teknologi, pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam, seperti botol, tas plastik, dan kaleng. Selanjutnya, faktor penentu pembentukan tawas. Sini ada 4 faktor. Faktor pertama, konsentrasi basa atau KOH, mempengaruhi jumlah aluminium yang terekstrak dari bahan baku. Yang kedua, konsentrasi asam H2SO4, mempengaruhi jumlah aluminium yang mengendap. Yang ketiga, proses pendinginan, menentukan bentuk kristal tawas yang akan terbentuk. Yang keempat, proses pengeringan, menentukan tingkat kekeringan tawas yang dihasilkan. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah, dapatkah kaleng bekas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tawas? Yang kedua, bagaimana kaleng bekas dapat diolah menjadi tawas? Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa memiliki kecakapan dalam membuat tawas dari limbah kaleng bekas. Manfaat yang didapat adalah memanfaatkan limbah kaleng bekas menjadi tawas penjernih air, yang mengetahui konsentrasi optimum dalam pembuatan tawas. Selanjutnya, tinjauan pustaka kaleng bekas aluminium dan aluminium. Yang pertama, kaleng bekas. Kaleng aluminium sering dijumpai pada minuman ringan, susu, dan makanan, sehingga dapat menyebabkan penumpukan sampah yang berlebih. Daur ulang. 60% kaleng soda terbuat dari aluminium baru, sedangkan 40%-nya dari daur ulang. Dapat diekstrak menjadi tawas. Yang ketiga, sifat aluminium, di mana sifatnya itu berbahan logam putih, liat, dapat ditempa, melebur pada suhu 659 derajat Celcius, teroksidasi di permukaan, larut dalam asam. Selanjutnya, tinjauan pustaka kalium hidroksida dan asam sulfat. Kalium hidroksida KOH memiliki sifat fisik dan kimianya. Yang pertama, kristal padat berwarna putih, tergolok fasa kuat, sangat larut dalam air. Yang kedua, bereaksi dengan CO2, bereaksi dengan asam, dan bereaksi dengan aluminium 2O3. Yang ketiga, titik leburnya itu 360 derajat Celcius dan titik didihnya itu 1320 derajat Celcius. Sedangkan asam sulfat H2SO4 memiliki sifat fisik dan kimianya yaitu bersifat asam kuat, korosif, iritatif, eksotermis dengan air. Yang kedua, cairan kental tidak berwarna. Titik leburnya itu 10,49 derajat Celcius dan titik didihnya itu 340 derajat Celcius. Selanjutnya, masuk ke metode praktikum. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat-alatnya. Yang pertama, kaca arloji, sendok spatula, pipet tetes. Yang kedua, rak tabung reaksi, pengaduk kaca, gunting. Yang ketiga, cawan porselen, Erlenmeyer, penyaring Buchner. Yang keempat, gelas ukur, gelas beker, corong gelas, dan panci penangkas. Sedangkan bahan-bahan yang
dibutuhkan yaitu 1. Asam sulfat 6 kalium hidroksida 20%, kaleng bekas, amplas, kertas saring, es batu, tisu, sampel air tanah, sampel air limbah, dan etanol PA. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerjanya. Di sini ada 6 prosedur kerja. Yang pertama, preparasi kaleng. Kaleng bekas diamplas hingga bersih, lalu digunting. Kaleng bekas menjadi potongan kecil, lalu ditimbang 1 gram. Yang kedua, pelarutan aluminium. Masukkan kaleng Erlenmeyer, tambahkan 20 ml KOH 20%, kocok hingga larut, lalu disaring. Yang ketiga, pembentukan kristal. Tambahkan 15 ml H2SO4 6 ke filtrat, dinginkan dalam es batu hingga terbentuk kristal. Yang keempat, penyaringan dan pencucian. Saring kristal dengan penyaring Buchner, lalu cuci dengan 20 ml etanol PA. Yang kelima, pengeringan dan penimbangan. Oven pada 50 derajat Celcius, di oven pada 50 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan dalam diskator, lalu timbang endapannya. Yang keenam, uji aplikasi. Tambahkan taos ke sampel air, lalu dikocok dan didiamkan selama 1 jam untuk observasi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil praktikum dan pembahasan. Sini hasil praktikumnya itu, yang pertama, preparasi sampel. Tahap preparasi dengan mengamplas untuk menghilangkan warna dan kotoran dari permukaan kaleng, kemudian dipotong kecil agar memudahkan proses pelarutan dengan larutan KOH. Setelah itu, tahapan pelarutan dilakukan dengan melarutkan aluminium dari kaleng ke dalam larutan KOH, kemudian diperoleh filtrat hasil penyaringan. Yang kedua, pengendapan. Ditambahkan asam sulfat sehingga terbentuk kristal tawas AlKSO4 212H2O yang kemudian dikristalisasi dan dikeringkan untuk mendapatkan tawas padat. Yang ketiga, uji aplikasi. Tahapan terakhir adalah pengujian dan aplikasi, seperti penambahan tawas ke air yang keruh sehingga terbentuk vlog-vlog putih yang mengendap, menandai keberhasilan proses koagulasi untuk pengolahan air. Selanjutnya masuk ke pembahasannya. Pembahasan di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, pelarutan logam aluminium dalam medium basah kuat kalium hidroksida KOH. Reaksi ini menghasilkan senyawa kalium tetrahidroksoaluminat yang larut serta gas hidrogen yang diindikasikan secara visual dengan pelarutan total, serpihan logam, dan secara kinestetik melalui peningkatan suhu sistem. Tahapan kedua, netralisasi dan kristalisasi. Larutan kalium tetrahidroksoaluminat yang jernih kemudian dinetralkan dengan penambahan asam sulfat H2SO4 6. Reaksi netralisasi yang terjadi juga bersifat eksoterm. Yang ketiga, uji sintesis. Uji sintesis ini berupa kristal putih menunjukkan derajat kemurnian produk yang relatif baik, di mana validasi fungsional produk dilakukan melalui uji koagulasi. Ketika tawas ditambahkan ke dalam air keruh, senyawa ini terdisosiasi melepaskan ion Al3+ ke dalam larutan. Ion Al3+ kemudian mengalami serangkaian reaksi hidrolisis membentuk berbagai spesies kompleks polinuklear hidrokso bermuatan positif. Kita masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, praktikum ini telah berhasil mendemonstrasikan konsep transformasi limbah organik menjadi bahan kimia bernilai tambah atau upkilling sintetis tawas dari kaleng bekas melalui rangkaian reaksi pelarutan basah, netralisasi asam, dan kristalisasi pendinginan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kimia yang mendasarinya.
Produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kriteria fisiko-kimia, tetapi juga terbukti memiliki efikasi sebagai koagulan dalam proses klarifikasi air, sehingga penegaskan relevansi aplikatif dari proses daur ulang kimiawi ini. Itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.